Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi di pembelajaran matematika dasar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru mengenai matriks. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, saya tampilkan peta konsep yang akan kita pelajarin di materi matriks ini. Nah, ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai transpos dan kesamaan matriks, yang kedua operasi aljabar matriks, itu terdiri dari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Lalu ada juga determinan matriks untuk menentukan inverse dari matriks. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi matriks. Oke, kita lanjut. Kita perkenalan dulu dengan matriksnya ya. Oke, dalam matriks kita ada istilah ordo, ada istilah elemen, ada baris, kolom. Nah, sebelum tiga subbab itu kita bahas, nah kita perkenalan dulu ya. Misalkan di sini saya mempunyai data jumlah siswa di SMA ITA Taufik. Nah, data ini kan berbentuk tabel ya. Ada tabel, ada baris dan ada kolom. Nah, barisnya itu ada Ikhwan dan Ahwat, dan kolomnya itu ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, dari data tabel di sini kita akan buat matriks. Nah, caranya gimana? Nah, di buku Jelajah Matematika yang kalian punya di bab 2, di bab 3 mengenai matriks, di situ ada pengertian mengenai matriks. Nah, matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung, yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Nah, jadi kita harus menyusun sesuai baris dan kolom yang dibatasi tanda kurung. Nah, caranya gimana? Nah, dari data jumlah siswa yang ini, maka bentuk matriksnya adalah ini. Nah, ini pembatasnya, ini. Lalu ini ada baris dan kolom. Nah, untuk baris pertama adalah ini, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, dia berbentuk persegi panjang kan? Nah, ini adalah matriks. Nah, dalam matriks, kita harus mengetahui ukuran dari matriks ini. Nah, biasanya untuk mengetahui ukuran, istilahnya itu adalah ordo. Nah, untuk menentukan ordo itu baris dikali kolom. Banyaknya baris bisa kita simbolkan M, dan banyaknya kolom kita simbolkan M. Nah, jadi M dikali N. Nah, untuk matriks yang ini, barisnya itu ada 2. Berarti M-nya 2 dan N-nya 3. Maka ordo dari matriks ini adalah 2 dikali 3. Oke. Nah, selain ada ordo, kita akan mengetahui itu namanya elemen matriks. Nah, elemen matriks itu bisa dibilang anggota dari matriks itu. Nah, anggotanya itu tergantung matriksnya ada berapa. Nah, karena di sini 2 kali 3, maka di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, ada A11 sampai A23. Nah, dibacanya gimana? Nah, A11 artinya ini elemen matriks A, baris pertama, kolom pertama. Yang ini elemen matriks A, baris pertama, kolom kedua. Nah, untuk yang ini, elemen matriks A, baris kedua, kolom ketiga. Jadi, yang nilai yang pertama ini baris, yang kedua adalah kolom. Nah, A-nya itu tergantung ini matriksnya. Kalau di sini B, berarti di sini juga B kecil.
Itu disesuaikan. Nah, misalkan nih, kita udah tahu letak dari elemen matriks ini di mana. Jadi ini bukan A11 ya, tapi A11, A12, dan seterusnya. Tuh, misalkan nih, elemen matriks A22 adalah, nah lihat, A22 adalah elemen matriks A, baris kedua, dan kolom kedua. Nah, kita lihat dari matriks yang ini. Oke, jadi dari matriks yang ini kita lihat baris kedua, kolom kedua. Nah, nilainya adalah 42, maka nilai A22 adalah 42. Nah, sekarang elemen matriks A13, artinya elemen matriks A, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, berarti 25. Oke, nah sekarang yang ditanya nilai dari A22 ditambah A13. Nah, kita udah dapat nih elemennya 42 dan 25. Tinggal kita tambahkan, jadi 67. Oke, nah sekarang nilai dari A21 dikurang A23. Nah, lihat, A21 artinya baris kedua, kolom pertama. Itu 45. Lalu A23 baris kedua, kolom ketiga. Itu adalah 24. Nah, tinggal kita kurangkan. 45 dikurang 24 adalah 21. Itu. Nah, itu cara menentukan ordo dan elemen matriks. Nah, elemen matriks itu bisa jadi sampai A 10-10, A 1000-1000, tergantung banyaknya anggota dari matriksnya. Gitu. Nah, untuk ordo juga tergantung banyaknya baris dan banyaknya kolom. Oke, itu perkenalan atau pendahuluan untuk materi matriks ini. Kita lanjut ya. Nah, di matriks juga banyak jenis-jenisnya. Yang pertama adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas artinya diagonal utama dari matriks itu bernilai 1 dan selain itu elemennya itu bernilai 0. Nah, seperti ini. Lalu bentuknya itu harus persegi. Maksudnya apa? Baris dan kolomnya banyaknya harus sama. Nah, seperti ini, barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 3, kolomnya 3. Jadi dia harus berbentuk persegi. Nih, ini disebut matriks identitas. Biasanya inisialnya itu I besar. Nah, itu untuk matriks identitas. Lalu ada lagi matriks 0, yaitu matriks yang anggotanya 0 semua. Oke, lalu ada matriks persegi. Nah, jadi matriks persegi itu tadi sudah saya jelaskan, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi harus seimbang. Oke, lalu ada lagi matriks diagonal. Kalau identitas itu diagonalnya harus 1 dan selebihnya 0, untuk matriks diagonal, untuk diagonal utamanya dia nggak harus 1. Berapa aja, asalkan anggota lain selain di diagonal utamanya adalah 0. Tuh, bedanya matriks identitas dan diagonal itu ya. Lalu ada juga matriks skalar. Nah, untuk matriks skalar, diagonal utamanya boleh nilainya berapa aja, asalkan nilai selain diagonal utamanya harus sama. Misalkan selebihnya adalah 0 semua, atau 1 semua, atau 1000 semua. Tuh, yang penting ininya sama, itu disebut matriks skalar. Nah, untuk jenis-jenis matriks yang lain, kalian bisa pelajari dari buku jelajah matematika yang kalian miliki ya. Tuh. Nah, lanjut. Kita akan belajar mengenai transpose matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Nah, lebih sederhananya, transpose itu merubah bentuk atau merubah tempat. Maksudnya gimana?
Misalkan nih, ada matriks A, ordonya 2 kali 3, artinya barisnya 2, kolomnya 3. Nah, bisa ditulis A 2 kali 3. Nah, kita akan transpos matriks A ini. Nah, ketika matriks A ditranspos, maka ordonya jadi 3 kali 2. Nah, artinya posisi barisnya berubah jadi kolom. Posisi kolom yang di sini berubah jadi baris, jadi berubah tempat. Nah, lambang dari transpos adalah ini, pangkat T besar. Nah, karena matriksnya A, maka A pangkat T besar. Kalau matriksnya B, tinggal dirubah jadi B pangkat T besar. Nah, ini disebut A transpos. Nah, ordonya jadi A 3 kali 2. Tuh, nah bisa dilihat misalkan di sini ada matriks A, elemennya itu A, B, C, D, E, F. Nah, berarti ini matriks 2 dikali 3, 2 baris dan 3 kolom. Lalu kita akan transpos. Maka ordonya jadi 3 kali 2. Nah, posisinya seperti apa? Posisinya seperti ini. Tadinya dia horizontal, jadi vertikal. A, B, C yang di sini dia posisinya jadi ke bawah. Nah, D, E, F juga dia posisinya ke bawah. Nah, kalau kebalikannya bisa. Jadi ketika matriks ini ditranspos, maka hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah, misalkan ada contoh transpos dari matriks A. Nah, matriks A ini 3 dikali 3 ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Nah, kita akan transpos. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bisa dilihat. Transpos dari matriks A adalah, nah, lihat di kolom pertama, 2, 5, min 1. Kolom pertama berubah jadi baris pertama, 2, 5, min 1. Lalu kolom kedua, 3, min 2, 4. Berubah jadi baris kedua, 3, min 2, 4. Nah, kolom ketiga, 0, min 1, 1. Berubah jadi baris ketiga, 0, min 1, dan 1. Nah, bisa dilihat perubahannya kan? Dia berubah posisi dari baris menjadi kolom. Tuh, ini untuk transpose matriks. Oke, lalu ada lagi kesamaan matriks. Nah, matriks A dengan elemen A, I, J dan matriks B dengan elemen B, I, J disebut sama A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A dan matriks B itu sama serta seluruh elemen yang seletak itu sama. Nah, maksudnya gimana? Nah, langsung ke contoh aja ya. Nah, misalkan nih, periksalah kesamaan dari dua buah matriks. Matriks A itu ordonya 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Nah, ordonya udah sama kan? Ordonya kan 2 kali 2 ya, udah sama. Nah, sekarang kita harus mengetahui elemen yang seletak itu harus sama. Nah, bisa kita analisis, di sini angka yang sama dan letak yang sama itu yang angka 3, yang elemen 3 nih. 3 dan 3 itu sama kan antara matriks A dan B, maka bisa kita tulis 3 sama dengan 3. Nah, ini letaknya sama. Oke, kita centang. Nah, lalu ke yang ini, 1 sama dengan akar 1. Nah, akar 1 nilainya 1 juga kan. Maka dia sama juga, seletak dan nilainya sama. Oke, kita centang. Lalu yang ini, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, sama kan? Maka yang ini juga kita centang. Lalu yang ini, 5 sama dengan min akar 25. Min dikali min plus kan? Terus akar 25 itu 5. Nah, 5 sama dengan 5. Nah, benar kan? Maka kita centang juga. Nah, ketika semua elemennya sama dan ordonya sudah sama, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa matriks A dan matriks B adalah sama. A sama dengan
B. Oke, bisa ya. Jadi, tinggal harus disamakan ordo dan elemen yang seletaknya aja. Nah, kalau ordonya udah beda, berarti kalian nggak perlu ini mengecek dari setiap elemennya sama atau enggak. Jadi, yang utama yang ini dulu. Samain ordonya dulu. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat.